Halo kelas, selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Baik kelas, berharap ya semua teman-teman di kelas ya untuk di pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik kelas, saya melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, ya, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang dasar-dasar keamanan sistem informasi. Apa itu yang dimaksud dengan keamanan sistem, kemudian bagaimana masalah dan kendala-kendala yang terkait dengan keamanan sistem, ya, baik keamanan informasi maupun keamanan jaringan, dan apa-apa saja kategori-kategori ya keamanan yang perlu kita perhatikan baik dari sisi ancaman maupun kelemahan. Oke, dari sekian banyak pembahasan tentang keamanan sistem informasi, keamanan informasi maupun keamanan jaringan, maka ada beberapa hal ya, memang yang kemudian yang seperti kalau saya kaitkan dengan pertemuan sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya saya membahas juga bagaimana aspek-aspek yang kemudian gitu bisa kita jadikan dasar ataupun komponen-komponen keamanan yang bisa kita terapkan baik dari sisi kontrol operasi maupun dari sisi-sisi lain ya yang tujuannya untuk meminimalisir ya terjadinya kebocoran sistem ataupun gangguan sistem dari luar maupun dari dalam sistem. Nah, untuk melengkapi pembahasan yang sebelumnya ya, kali ini ya kita akan masuk ke pembahasan tentang salah satu mode pengamanan baik pengamanan informasi maupun jaringan yang bisa diterapkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebocoran sistem maupun jaringan. Oke kelas ya, materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini ya, yaitu membahas tentang pengenalan kriptografi ya. Kemudian kriptografi ini sebagai bagian dari dasar keamanan sistem informasi, keamanan informasi maupun jaringan. Nah, untuk membahas materi kriptografi ini, ya, pokok bahasannya sebenarnya ini cukup banyak sekali nih ya. Ini khusus untuk membahas kriptografi, ini bisa 1 semester. Ya. Namun untuk pembahasan kriptografi di pertemuan mata kuliah keamanan informasi, keamanan sistem informasi maupun keamanan informasi dan jaringan, maka yang kita ambil nanti tidak seluruhnya ya, karena untuk membahas seluruhnya ini 1 semester penuh ini. Nah kita akan mengambil salah satunya nanti adalah pengenalan kriptografi. Nah, dari pengenalan kriptografi ini juga nanti kita akan membahas beberapa mode-mode pengamanan kriptografi, termasuk misalnya teknik cipher, teknik Pagener, teknik transposisi yang kemudian nanti kita akan bahas ini dalam praktek untuk implementasi dari kriptografi. Nah, sekarang dalam kaitannya keamanan informasi maupun jaringan, apa relevansinya kita harus belajar kriptografi? Ya. Nah, mengapa belajar kriptografi? Di sini jelas disebut bahwa belajar kriptografi ini, ya, yang tadi disebutkan bahwa kriptografi ini merupakan satu mode pengamanan informasi jaringan. Maka mengapa belajar kriptografi ini? Tentu karena adanya ancaman. Ancaman kemana? Ancaman terhadap kerahasiaan informasi maupun jaringan. Ya. Nah, perlunya kemudian kenapa perlu belajar kriptografi? Ya perlunya sistem keamanan. Kenapa perlu sistem keamanan? Karena tadi disebutkan adanya ancaman. Kalau ada ancaman, maka kita perlu sistem keamanan. Nah, oleh karena itu ya, kriptografi menawarkan sebuah sistem keamanan. Oke, saya ulangi ya. Mengapa perlu belajar kriptografi? Adanya ancaman terhadap kerahasiaan informasi maupun jaringan. Jadi adanya ancaman, maka kita perlu belajar kriptografi. Nah, kenapa harus belajar kriptografi? Karena ada ancaman. Ya karena itu kita perlu sistem keamanan. Nah, oleh karena kita sudah perlu sistem keamanan, maka kriptografi
menawarkan sebuah sistem keamanan. Jadi itulah alasannya kenapa kita perlu belajar kriptografi. Kaitannya dengan pengamanan informasi maupun jaringan. Nah, hal lain atau alasan lain kenapa kita perlu ya, mengapa perlu belajar kriptografi, bahwa kriptografi ini ya diterapkan pada beberapa sistem keamanan. Jadi ini sudah sangat umum ya diterapkan pada mode pengamanan ya. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh misalnya. Yang pertama, dalam mode pengamanan pengiriman pesan digital. Saat ini saya kira teman-teman sudah sangat paham ya bahwa, atau bahkan memang pengguna, bahwa di zaman sekarang ini ya aplikasi-aplikasi pengirim pesan digital itu sudah sangat banyak ya. Salah satunya ada aplikasi W ya. Aplikasi W ini sudah sangat terkenal ini, bahkan sangat dekat dengan bukan hanya pengguna gadget ya yang berusia muda, tapi juga yang berusia lanjut juga sudah sangat familiar dengan aplikasi W ini. Nah, kalau saya contohkan tadi aplikasi W tadi ya, aplikasi W, saya tidak perlu memperpanjang ya identitasnya. Saya nggak baca aplikasi W ya. Aplikasi W ini ya dalam proses pengiriman digitalnya itu sudah menggunakan kriptografi ya. Sebagai contoh misalnya, kalau saya ambil contoh ya, di aplikasi W ini kalau kita membuka halaman pesannya, di baris atas ya halaman pesan itu ada notifikasi yang menyebutkan bahwa aplikasi pesan atau informasi yang dikirimkan melalui halaman pesan ini ya semua telah diamankan. Hanya yang mengetahui itu adalah hanya yang mengirim pesan dan si penerima. Orang lain tidak mengetahui. Kemudian ada tambahan informasi yang menyebutkan bahwa seluruh pesan yang dikirimkan melalui halaman ini telah dienkripsi dengan mode enkripsi end to end. Ya. Mode enkripsi end to end. Nah, ini sebuah pesan yang kemudian memberikan pemahaman kepada para pengguna untuk kemudian si pengirim maupun si penerima itu tidak perlu rasa khawatir untuk berkirim pesan ya, atau bertransaksi pesan melalui aplikasi W tadi. Nah, jelas di sini terlihat bahwa kriptografi itu sangat-sangat penting ya, bahwa katanya dalam pengurusan brutal tadi sebutkan bahwa ini sudah menjadi salah satu mode pengamanan yang wajib digunakan. Kenapa? Kalau dalam tersebut misalnya tadi end to end ini salah satu mode pengamanan yang menggunakan metode kriptografi, di mana transaksi pesan yang dikirim itu begitu dia dikirim, tekan tombol kirim, maka pesan yang dikirim tadi itu dalam proses transportasi pengiriman pesannya itu dalam mode terenkripsi atau tersandi, atau dengan kata lain tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian setelah sampai kepada si penerima, maka baru pesan tersebut didekripsi atau dikembalikan menjadi pesan asli sehingga bisa dibaca oleh si penerima. Nah, teknik ini cukup bagus ya, artinya melindungi pesan ataupun transaksi informasi ya yang dikirimkan, sehingga hanya orang yang mengirim dan orang yang menerima yang kemudian tahu isi dari pesan tersebut. Ini pengecualian untuk yang disadap ya. Nah, kemudian kriptografi juga sudah diimplementasikan dalam EKTP ya. Kalau dalam EKTP itu menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri ya, bahwa di baris bawah KTP itu ada baris secure ya, yang kemudian baris secure itu hanya bisa dibaca oleh alat yang kita sebut dengan misalnya card reader. Kemudian diaplikasikan juga untuk kartu ATM. Ya, kartu ATM ini memang sudah umum ya, sudah umum sekali, bahwa kita melihat bahwa di baris bawah dari sisi lain ya dari ATM tersebut itu ada baris secure ya, yang kemudian di dalamnya mungkin ada informasi akun maupun secure dari si pemilik ATM. Nah, artinya di dalam
kartu tersebut itu sudah diterapkan sistem kriptografi. Yang umum digunakan di kriptografi ini adalah metode hash ya. Kemudian kalau kita melihat perkembangan ya saat ini mode pengamanan secure ATM itu juga tidak hanya baris secure yang ditempatkan di posisi bawah ATM di sisi sebelah ya. Namun sekarang sudah dikembangkan lagi ya mode kriptografi untuk pengawalan ATM ini ditambahkan lagi dengan menggunakan chip ya. Chip di mana chip tersebut ditambahkan di dalam ATM. Nah, artinya secure pengamalan kartu ini sudah semakin baik ya. Kemudian kriptografi juga sudah diimplementasikan untuk pangkalan-pangkalan internet ya. Pangkalan internet terkait dengan pengaturan akses ya dari setiap pengguna, baik akses dari sisi pengiriman ataupun penerimaan informasi ya yang terjadi baik dari dalam sistem maupun keluar sistem. Kemudian aplikasi dari kriptografi juga sudah diimplementasikan di media handphone. Ini umum sekali ya, di handphone ini sudah umum sekali bahwa pengamanan handphone ini biasanya digunakan ya untuk mengamankan identitas si pemilik ya untuk beberapa handphone yang memang sangat-sangat tinggi tingkat secure-nya ya. Kemudian untuk beberapa handphone yang umum juga sudah diterapkan melalui misalnya bagaimana penerapan secure untuk masuk ke dalam fitur utama dari handphonenya. Baik, standar kompetensi dari itu tadi sekilas ya tentang kriptografi. Nah, standar kompetensi dari pertemuan untuk mata kuliah untuk materi kriptografi ini adalah bahwa ya diharapkan di akhir semester nanti ya di akhir semester bahwa mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan ya kemudian pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi ya. Kemudian juga mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan salah satu ya dari teknik atau dari beberapa teknik kriptografi nanti akan saya sampaikan dalam rangka untuk mengamankan informasi, sistem informasi maupun jaringan. Nah, kompetensi dasar dari mata kuliah ini, ya kompetensi dasarnya adalah bagaimana mahasiswa mampu menyelesaikan soal algoritma kriptografi sederhana. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang kemudian ini digunakan untuk menyelesaikan masalah keamanan komputer ataupun jaringan. Baik, dalam materi dari penjelasan materi kriptografi ini ya, ini pointernya nanti akan kita bahas ya. Baik di pertemuan kali ini maupun di pertemuan berikutnya kaitannya dengan mode pengamanan sistem informasi maupun jaringan dengan menggunakan kriptografi. Nah, pointernya adalah yang pertama masalah ancaman dan keamanan informasi ya. Kemudian sejarah kriptografi itu seperti apa? Ini singkat ya. Secara singkatnya, kemudian terminologinya kriptografi seperti apa? Lalu algoritma kriptografi itu seperti apa? Kemudian kita akan membahas nanti ada kriptografi klasik ya, sekilas bahwa kita memahami bahwa kriptografi klasik ini juga perlu kita pahami ataupun kita diskusikan oleh karena kriptografi klasik ini sangat berperan penting ya dalam perkembangan ataupun perkembangan ilmu kriptografi. Kemudian kriptografi modern ini mungkin ya disebutkan tadi bahwa kriptografi modern ini setelah kita bahas nanti ada beberapa mode pengamanan kriptografi modern di mana kriptografi modern ini cikal bakalnya adalah kriptografi klasik. Baik, inilah pointer nanti untuk pembahasan tentang kriptografi ya. Baik, kelas. Kalau kita membahas kriptografi, maka kita membahas tentang yang disebut dengan masalah adanya ancaman dan keamanan sistem informasi maupun jaringan. Berbicara masalah ancaman dan keamanan sistem informasi maupun jaringan, ya kita melihat merujuk dari komunikasi di dunia maya ya. Komunikasi di dunia maya ini. Jadi kalau ngomongin masalah ancaman dan keamanan informasi tentu kita berbicara komunikasi di dunia maya yang umum ya. Nah, komunikasi di dunia maya ini ada beberapa variabel yang kita perlu pahami, yaitu yang pertama adalah jaringan internet, ya, di mana jaringan internet ini melibatkan berbagai pihak. Ya.
Kalau ngomongin jaringan dan internet, tentu ada beberapa pihak yang terlibat. Yaitu yang pertama, yaitu pihak yang secara legal. Jadi kalau dalam bahasa umumnya disebut ya yang baik-baik lah. Kemudian pihak yang lain adalah pihak ilegal. Dalam pemahaman ataupun dari analoginya itu sebagai pihak yang jahat. Jadi kalau dalam pemeranan film ini ada yang baik, ada yang jahat. Dan dalam pembahasan komunikasi di dunia maya pun ada dua peran ya. Ada pihak yang baik dan ada juga pihak yang jahat. Nah, terkait dengan pihak-pihak ini, kita melihat bahwa munculnya berbagai ancaman terhadap keamanan informasi ini tentu tidak terlepas dari kedua pihak ini. Kenapa perlu memikirkan dua pihak ini? Bahwa kita sama-sama tahu ya bahwa di saat ini bahwa jaringan ataupun internet yang kita kenal sekarang itu sudah merupakan jaringan terintegrasi ya. Banyak aspek yang kemudian terintegrasi. Oleh karena itu, tentu ini merupakan ancaman ya, merupakan ancaman juga ya. Kalau kita melihat dari sisi pengamanan informasi ataupun jaringan yang ada. Nah, pengamanan pada jaringan terhadap ancaman maupun serangan ini sudah menjadi merupakan hal yang utama. Hal utama yang harus diperhatikan. Ya. Saya sebutkan tadi ya, dengan ada jaringan maupun internet ini ya, muncul nih ancaman itu. Oleh karena itu kita perlu memikirkan atau perlu memperhatikan atau perlu perhatian khusus untuk masalah jaringan. Karena melalui jaringan inilah yang kemudian lalu lintas atau transaksi informasi maupun data-data yang dilakukan baik yang disebut tadi pihak yang legal maupun pihak yang ilegal. Kalau kita bicara soal serangan ya, serangan di sini tadi bahwa adanya serangan ya terhadap jaringan ini, oleh karena itu kita butuh pengamanan. Maka kalau kita bicara soal serangan dan ancaman ini dibagi ada dua nih pembahasannya. Yang pertama ada serangan atau ancaman pasif, kemudian yang kedua ada yang aktif. Pasif maksudnya di sini bahwa serangan atau ancamannya itu bersifat memata-matai, ya, atau yang sering disebut dengan eavesdropping ya. Eavesdropping ini ya memata-matai ini. Pasif, dia tidak secara ekstrim dia mau rusak sistem ya, tapi dia masuk ke dalam sistem tanpa akses legal. Tugasnya hanya untuk memata-matai, memantau informasi, memantau transaksi data atau informasi yang terjadi dalam jaringan sistem. Kemudian tujuannya ngapain memata-matai? Tentu tujuannya adalah mengumpulkan informasi ataupun mengumpulkan untuk mendapatkan informasi-informasi ya, yang dapat memberikan keuntungan bagi si penyerang tadi ya. Informasi yang mana ya? Yang tertentu informasi yang berlalu lintas di dalam sistem, baik informasi yang masuk maupun yang keluar. Nah, kalau kita mau lihat penyerang dari sisi aktif ya, serangan aktif. Kalau tadi yang pasif, nah kalau aktif ini lebih ekstrim ya. Ekstrimnya itu bahwa penyerang atau pengancam ini bersifat langsung ya, melakukan action dalam menyerangnya, dalam melakukan serangannya langsung memodifikasi informasi yang ada di sistem. Ini kalau ciri-ciri dari serangan aktif. Jadi begitu dia masuk, maka informasi yang ada di dalam sistem langsung dirubah atau dimodifikasi. Bahkan dia bisa merusak sistem. Ya. Bahkan merusak sistem maupun menciptakan informasi-informasi baru yang kemudian isinya itu ya kemungkinan besarnya adalah informasi yang tidak benar. Nah, ini merupakan serangan atau ancaman ya, ada jenis dari serangan maupun ancaman ya. Ada yang disebut pasif, ada yang disebut dengan aktif. Oke, kita kembali ke pembahasan kriptografi. Kriptografi ini berasal dari kata kripto dan grafia. Kripto merupakan definisinya adalah rahasia, dengan definisi grafia adalah tulisan. Jadi kriptografi dalam pembahasan
Kriptografi ini merupakan tulisan ataupun teks rahasia. Nah, kriptografi sebenarnya sudah lama ya. Namun sebenarnya ya kriptografi sudah sangat lama dikenal ya. Bahkan kalau kita melihat ya bersejarah bahwa kriptografi ini sudah digunakan oleh tentara Sparta. Tentara Sparta ini di Yunani pada awal tahun 400 sebelum Masehi. Nah, ini ya. Sebelum Masehi aja kriptografi ternyata sudah digunakan. Nah, kriptografi apa yang mereka gunakan zaman dulu? Itu menggunakan alat yang disebut dengan Skytel. Nah, kalau kita merujuk beberapa film ya, cerita dari tentara Sparta ini, ya, kalau kita melihat bagaimana ketangguhan dari tentara Sparta ini sebenarnya bukan dari banyaknya jumlah personilnya, ya. bukan dari kecanggihan dari alat-alat perangnya. Tapi kalau kita melihat beberapa sejarah maupun cerita-cerita yang membahas tentang tentara Sparta ini sering sekali menang, ya. Sering sekali menang dalam pertempuran, meskipun bukan karena kemutahiran peralatan perang maupun banyaknya jumlah tentaranya, bukan. Namun tentara Sparta ini menggunakan mode perangnya itu ya, peralatan perangnya itu sangat unik. Uniknya itu bahwa strategi yang mereka gunakan itu adalah menggunakan strategi dengan memanfaatkan kriptografi. Hebat. Di tentara Sparta ini merupakan strateginya itu strategi yang sangat unik, yaitu menggunakan ya kriptografi. Kriptografi dengan menggunakan alat yang disebut dengan Skytel. Nah, Skytel ini merupakan sebuah pita panjang. Ya. Pita panjang itu yang terbuat dari daun papirus. Daun papirus, kemudian ditambah dengan sebatang silinder. Ya. Di daun papirus, kemudian ada sebatang silinder. Nah, bagaimana tekniknya dalam penulisan pesan tersandinya ini? Yaitu bahwa tulisan itu ditulis horizontal ya, ditulis horizontal, baris per baris. Itu setelah daun papirusnya digulung ya, digulung pada sebatang style ini tadi ya, batang silindernya tadi digulung, kemudian ditulislah pesannya itu baris per baris ya, seperti ini. Kemudian pada saat pengirimannya maka daun papirus tadi dilepas ya. Daun dilepas, jadi hanya itulah yang dikirimkan kepada si penerima. Nah, kalau kita melihat bagaimana si penerima tahu ya, bagaimana si penerima tahu isi pesan dari daun papirus atau Skytel yang dikirimnya tadi. Nah, algoritmanya, kembali ke algoritma dari Skytel ini ada pada batang silinder ini ya. Pada batang silinder ini, disinilah algoritmanya. Artinya si penerima dia harus memiliki batang silinder yang sama dengan batang silinder si pengirim ya. Si pengirim ini yang dilakukan oleh si tentara Sparta tadi ya. Maka kalau daun papirus ini ditemukan oleh orang yang tidak berkepentingan atau bukan si penerima yang sebenarnya, atau bahkan mungkin dirampas oleh musuh ya di tengah jalan misalnya, maka orang tersebut tidak akan mampu membaca isi pesan dari yang tertulis di daun papirus tadi. Kenapa? Karena orang lain yang tidak memiliki algoritmanya itu tadi sebatang silinder tadi, kalau tidak memiliki batang yang sama, maka dia tentu tidak akan bisa membaca isi dari pesannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kelebihan dari ataupun kemenangan dari tentara Sparta tadi ya, di mana mereka mampu bermain strategi dengan misalnya menyusupkan orang dulu ke dalam ya, lalu pesan akan dikirimkan melalui Skytel kepada tentara Sparta yang berada di luar lokasi musuh untuk memberitahu situasi apapun keadaan yang saat ini berada di daerah musuh. Ini contoh seperti ini. Nah, di sini
si penyusup mungkin di dalam sudah memahami bagaimana situasi yang ada, maka dia mulai mengirimkan pesan dari lokasi musuh, ya, dari wilayah musuh, misalnya killing tomorrow midnight, ya. Artinya di saat-saat seperti ini berarti posisi sudah aman, ya. Maka daun papirus ini dikirimkan ya kepada tentara Sparta di luar wilayah musuh untuk kemudian mereka bisa mengambil aksi ya sesuai dengan keadaan yang sudah disampaikan oleh si pemberi atau pengirim pesan tadi. Nah, kalau kita melihat teknik ini sangat unik ya. Di zaman itu mereka sudah menggunakan ini, dan inilah kemudian ya, yang kemudian berkembang ya, kriptografi klasik ini termasuk salah satu cikal bakal dari kriptografi modern seperti yang kita gunakan sekarang. Nah, sebenarnya apa sih terminologi kriptografi? Kembali ke terminologi dulu ya. Bahwa kriptografi terminologinya adalah yang pertama pengirim dan penerima pesan. Di mana seorang pengirim pesan atau sender ingin mengirim pesan kepada seorang penerima atau receiver. Nah, sistem keamanannya yaitu di mana pengirim menginginkan pesan dapat dikirim secara aman. Ya, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesannya. Inilah terminologi dari kriptografi, di mana ada pengirim dan penerima pesan, dan sistem keamanan yang diinginkan dalam kriptografi ini adalah bagaimana pengirim ya, menginginkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca pesan. Artinya, selama proses transportasi informasi atau data tadi, maka informasi itu dalam posisi aman. Dalam posisi aman di sini maksudnya bahwa kalaupun informasi itu ditemukan oleh orang lain di tengah jalan, di saat transportasi informasinya, mereka tidak akan pernah tahu apa isi dari pesan tadi, oleh karena sudah disandikan ya, dengan metode kriptografi. Nah, kalau saya gambarkan menggunakan diagram ya seperti ini ya, bahwa dalam terminologi kriptografi itu tadi disebut kita ada pesan ya, ada yang disebut dengan pengirim dan penerima pesan. Nah, pesan yang dimaksud di sini ada pesan yang disebut dengan plain text, ada pesan ciphertext. Plain text di sini adalah pesan asli. Ya, pesan asli sebagaimana kalau misalnya mengirim chatting, maka chatting masih murni ya, masih belum dienkripsi atau belum dibuatkan pengamanan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Asli masih pesannya, masih bisa dibaca kasat mata ya. Kemudian ciphertext ini merupakan pesan tersandi, di mana pesan asli ini disandikan menjadi pesan yang tidak bisa dibaca oleh orang lain dengan menggunakan peraturan-peraturan dalam penyandian, yaitu teknik algoritmanya. Oke. Jadi dengan menyisipkan algoritma, maka proses pengiriman pesan asli menjadi pesan tersandi ya. Jadi kalau digambarkan dalam diagram, kira-kira seperti ini adalah pesan asli. Pesan asli yang kemudian dikirimkan ya, sebelum dikirimkan ini sudah dienkripsi lebih dahulu. Enkripsi adalah merupakan proses pengubahan pesan asli menjadi pesan tersandi dengan menggunakan kunci tertentu. Nah, baru terjadilah ciphertext. Nah, ciphertext inilah yang kemudian dikirimkan ya. Dikirimkan. Nah, untuk dapat dibaca oleh si penerima, maka dia akan kembali didekripsi dengan menggunakan kunci yang mungkin sama dengan kunci pada saat mengenkripsi tadi. Jadi saya ulangi bahwa enkripsi adalah merupakan proses pengubah pesan asli menjadi pesan tersandi, ciphertext, dengan menggunakan sebuah kunci. Nah, sedangkan dekripsi kebalikan dari enkripsi, yaitu proses mengubah pesan sandi ciphertext menjadi pesan asli ya dengan menggunakan kunci juga. Nah, kriptografi ya disebut di sini adalah merupakan seni ya, seni untuk menjaga keamanan pesan. Ini menurut Senis tahun 1996 dalam bukunya ya. Kemudian ada istilah-istilah lain yang menggunakan dalam kriptografi, yaitu misalnya ada praktisi atau pengguna kriptografi. Praktisi atau pengguna kriptografi ini disebut dengan cryptographer. Jadi kalau tukang foto, pengguna ataupun praktisi foto disebut fotografer.
Kalau kriptografi praktisinya disebut cryptographer. Jadi kalau kelas ya menjadi ahli kriptografi, ingin menjadi praktisi kriptografi, maka kalian berarti berprofesi ini sebagai cryptographer. Ini luar biasa ya sebenarnya ya, karena model pengamanan informasi dan jaringan ini sangat dibutuhkan saat ini ya, dengan semakin berkembangnya teknologi dan model-model pengamanan ya, yang sangat dibutuhkan untuk mengamankan beberapa lubang-lubang keamanan yang semakin hari itu semakin rawan. Baik, dan sistem kriptografi itu ada disebut dengan algoritma kriptografi, kemudian ada pesan asli atau plain text, ada ciphertext, pesan transaksi, kemudian ada kunci. Nah, kemudian untuk memecahkan ciphertext ya, orang-orang yang bekerja sebagai ahli memecahkan ciphertext ini ya menjadi pesan asli ya tanpa mengetahui kuncinya ya, itu disebut dengan crypta analis. Dia tidak tahu kuncinya, tapi dia bisa memecahkan ciphertext itu, bisa membaca pesan tersandi itu tanpa menggunakan kunci. Itu disebut dengan cryptanalysis. Ini luar biasa ini ya, kemampuannya. Dia bisa memecahkan ciphertext tanpa kunci. Nah, sedangkan kriptologi ya, ini merupakan istilah yaitu bagi studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma kriptografi? Nah, algoritma kriptografi ini merupakan aturan ya, aturan untuk mengenkripsi dan mendekripsi yang merupakan fungsi dari fungsi matematika. Sedangkan kunci dalam hal algoritma kriptografi itu disebut dengan parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi. Lalu ada istilah tadi penyadap atau eavesdropper. Eavesdropper ini merupakan orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan. Jadi selama data atau informasi itu ditransportasikan, maka orang tersebut berusaha mengambil di tengah jalan, ya itu disebut dengan eavesdropper. Nah, algoritma apa saja yang dikenal dalam kriptografi? Ada banyak sekali ya. Salah satu algoritma yang dikenal itu adalah namanya algoritma simetri, dan ada juga algoritma asimetri. Algoritma simetri ini dikenal dalam istilah block chipper ya. Block chipper ini seperti mode DES ya, mode DES dan AES. Sedangkan stream chipper ini dikenal dalam OTP ya. Kemudian ada RC4. Sedangkan algoritma asimetri ya ini bisa dilihat nanti dalam implementasi pengguna RSA, mode RSA dan mode SEC. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma simetri? Ini tadi ada algoritma simetri, ada algoritma asimetri. Algoritma simetri itu merupakan ya algoritma di mana menggunakan satu jenis kunci ya pada proses enkripsi maupun dekripsi. Jadi kalau saya gambarkan tadi seperti ini ya. Plain text pesan asli dirubah menjadi ciphertext dengan mode enkripsi dengan menggunakan sebuah kunci. Nah, kemudian ciphertext atau pesan tersandi ini itu kemudian didekripsikan agar bisa dibaca dengan kata lain bahwa ciphertext ini dienkripsi menjadi plain text dengan menggunakan kunci juga, kunci yang sama dengan yang digunakan pada saat mendekripsi atau mengenkripsi sebuah pesan tersebut. Nah, itu kunci yang digunakan tadi itu disebut dengan algoritma simetri, di mana kuncinya itu satu jenis yang digunakan pada saat mengenkripsi maupun mendekripsi. Nah, stream ini banyak jenisnya nih ya. Ada beberapa yang kita kenal, yaitu ada yang disebut dengan stream chipper ya, beroperasi dalam bit ataupun byte secara tunggal, sedangkan block chipper beroperasi pada bit ataupun byte secara blok ya, maupun kelompok. Nah, kalau tadi kita membahas algoritma simetri, nah sekarang apa pula lagi yang dimaksud dengan algoritma asimetri? Asimetri ini disebut dengan public key. Public key ini terbuka untuk semua orang, digunakan pada proses enkripsi ya. Kemudian private key hanya untuk orang tertentu, digunakan proses dekripsi. Kalau tadi simetri ya, algoritma simetri itu bahwa kunci yang digunakan pada saat mendekripsi dengan mengenkripsi itu sama. Sedangkan untuk asimetri ya,
kunci yang digunakan untuk menenkripsi itu menggunakan kunci publik, ya, sedangkan untuk membaca hasil enkripsinya, ya, untuk membaca kembali agar kita bisa membaca kembali pesan yang tersandi tadi yang sudah dienkripsikan tadi, kita harus menggunakan private key. Private key tujuannya untuk mengamankan bagaimana informasi yang dikirim tadi itu hanya bisa dibaca oleh orang yang dituju atau oleh si penerima. Itu perbedaannya dengan algoritma simetri tadi ya. Nah, kemudian kita mengenal dulu apa yang disebut dengan kriptografi klasik. Kenapa harus membahas lagi yang klasik-klasik ini? Nah, tentu perlu ya, karena kriptografi klasik merupakan cikal bakal dari kriptografi modern. Nah, dalam kriptografi klasik, algoritma kriptoklasik ini beroperasi dalam mode karakter. Karena zaman itu belum mengenal digital ya. Jadi algoritma yang digunakan pada kriptografi klasik itu masih dalam mode karakter. Nah, apa-apa saja metode kriptografi dalam mode karakter ini? Kita mengenal ada istilah gagasan substitusi, ya, atau mode kriptografi substitusi dan transposisi. Inilah mode kriptografi yang digunakan dalam kriptografi klasik. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan seperti apa sih kriptografi dengan substitusi ini. Teknik substitusi atau yang disebut dengan substitusi cipher ya, atau yang sering kenal lagi dengan istilah ada yang disebut dengan teknik substitusi ini ada yang disebut dengan Kaiser cipher, di mana Kaiser cipher ini teknik kriptografi ini adalah teknik kriptografi pertama kali. Kenapa disebut Kaiser cipher ya? Karena teknik ini ditemukan oleh Julius Caesar. Nah, teknik substitusi cipher ini dikenal dengan teknik kriptografi paling sederhana. Tapi zaman itu ini sudah sangat canggih. Dilakukan bagaimana teknik substitusi di cipher ini dengan kriptografi yang digunakan untuk teknik substitusi cipher ini adalah dengan cara mengganti setiap karakter ya dengan 3 karakter berikutnya. Jadi pada mode substitusi cipher ini ya, bahwa sebuah karakter itu akan digantikan dengan 3 karakter berikutnya nih, dalam urutan alfabet ya. Jadi kalau misalnya A itu akan digantikan dengan D. Oke, ini contoh ya, contoh dari substitusi Kaiser cipher. Setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya dengan modulo 26. Ini kita bagikan dulu ya, modulo 26. Nanti kita pakai ya setelah penjelasan dasarnya. Nah, kalau kita melihat dari fungsi matematikanya bahwa Kaiser cipher ya merupakan enkripsi dari pesan asli ya, di mana algoritmanya adalah posisi pesan asli akan digantikan dengan 3 karakter berikutnya. Nah, sebaliknya dekripsinya pun demikian. Dekripsi ya, ciphertext itu adalah dikembalikan dengan cara algoritma di mana posisi ciphertext teksnya itu akan digantikan dengan 3 karakter sebelumnya. Kalau tadi karakter berikutnya, ini 3 karakter sebelumnya. Itu kalau dia dekripsi, sedangkan enkripsi 3 karakter sesudahnya berikutnya ya. Jadi kalau misalnya A maka dia D. Nah, bagaimana kalau di dekripsi? Di dekripsi maka dia mundur ya. Jika D maka dia A. Jadi A sama dengan D. D sama dengan ini kalau ini untuk enkripsi, ini untuk dekripsi. Nah, ada teknik substitusi yang lain ya. Teknik substitusi yang lain itu adalah row 13. Row 13 ini teknik substitusinya itu dengan menggunakan cara bagaimana membagi karakter menjadi 2 kelompok ya. Yang masing-masing ini
Jadi urutan alfabet itu dibagi dua kelompok ya, di mana masing-masing ini memiliki keanggotaan 13. Ya. Nah, caranya bagaimana? Teknik implementasi dari teknik substitusi seperti apa? Yaitu dengan cara, kalau tadi di ciphertext itu maksud saya di substitusi Caesar Cipher, bahwa ciphertext itu adalah pesan asli itu ditambah 3. Artinya pesan asli itu karakternya akan digantikan dengan karakter 3 karakter berikutnya. Sedangkan row 13 akan digantikan dengan 13 karakter berikutnya. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitung A sama dengan N berarti ini ya. B sama dengan O ya. Begitu dia selanjutnya. Intinya row 13 ini akan membagi karakter itu menjadi dua kelompok lebih dahulu. Kemudian dicarilah dengan menggunakan algoritma, yaitu di mana karakter tersebut, karakter untuk dienkripsi itu adalah merupakan posisi karakter tersebut yang mau dienkripsi ditambah 13. Oke, kelas ya, kelas saya berikan penugasan ya, penugasan yang akan kumpulkan di pertemuan berikutnya. Latihan ya, di mana kelas saya minta untuk mengenkripsi ya, mengenkripsi yaitu plain text kata unama, plain text kata dinamika bangsa ya. Ini dienkripsi ya. Dienkripsi dengan menggunakan teknik apa? Dengan menggunakan teknik Caesar Cipher dan row 13 ya. Jadi dua ini dikerjakan ya, enkripsi dari kata unama ini apa? Menggunakan Caesar Cipher dan row 13. Enkripsi dari dinamika bangsa ini apa? Menggunakan teknik substitusi row 13. Oke, kelas ya, silakan dikerjakan, nanti dikirimkan di aktivitas penugasan pertemuan kita kali ini. Nah, saya selanjutkan bahwa teknik tadi, kalau tadi teknik substitusi ya, teknik substitusi Cipher. Sekarang kita mau lihat perbedaannya dengan teknik transposisi Cipher. Bahwa teknik kriptografi ini salah satunya lagi adalah setelah teknik substitusi maka ada teknik transposisi ya. Ini disebutkan tadi di sini. Ada teknik substitusi, ada teknik transposisi. Nah, kalau teknik transposisi ya, transposisi Cipher ini tadi kalau berbeda ya dengan yang substitusi tadi, di mana karakter digantikan dengan karakter berikutnya ya. Sedangkan teknik transposisi Cipher dia merubah urutan pembacaan karakter dan dilakukan dengan pembuatan blok. Nah, ini saya contohkan ya. Saya contohkan ada sebuah plain text ya, atau teks asli, yaitu Universitas Dinamika Bangsa. Nah, dalam mengenkripsi ya, teks ini, maka kita harus membagi lebih dahulu ya, teknik transposisi Cipher ini membagi bloknya menjadi 6 bagian. 1 2 3 4 5 6. Nanti barisnya menyesuaikan ya. Nah, cara mengenkripsi pesannya adalah bahwa dari setiap kotak ini kita akan mengisikan kata Universitas Dinamika Bangsa ini dengan cara horizontal. Setelah penuh baris pertama, dilanjutkan baris kedua, dilanjutkan baris ketiga, dilanjutkan baris keempat, dilanjutkan baris berikutnya ya. 1 2 3 4 5. Ini urutannya ya. Jadi diurutkan ke dalam kolom ini ya, dalam blok ini dengan cara horizontal, atau dengan kata lain per baris. Oke. Jadi per baris dia. Ya. Kemudian kalau sudah disusun berbaris, lalu apa hasil enkripsi ya? Apa hasil enkripsi atau ciphertextnya? Ciphernya seperti apa? Cipher dari Universitas Dinamika Bangsa ini. Ciphernya kalau tadi kita menyusunnya itu dengan model baris ya. Dengan model baris,
Maka untuk mengambil ciphernya, untuk mengambil ciphertextnya, kita tidak lagi baris tapi menyusunnya itu berdasarkan kolom. Nih, ya, berdasarkan kolom. Maka kita melihat ini kolom pertama, ya, kita tulis USDK key. Oke, ini ya, clear ya. Kemudian lanjutkan baris kedua, NIIAS. Lanjutkan kolom ketiga, yaitu ITNA. Lanjutkan kolom keempat, yaitu VAAB. Lanjutkan kolom kelima, yaitu ESMA. Dan kolom terakhir, yaitu RIN. Maka inilah ciphertext dari dinamika bangsa ini. Jadi tadi untuk transposisi cipher berbeda ya. Kalau di substitusi tadi dia akan menggantikan karakter sebelumnya ya dengan beberapa karakter berikutnya. Sedangkan untuk transposisi cipher dia disusun dulu dengan menggunakan blok dengan cara baris ya, horizontal. Kemudian hasil enkripsinya dibaca dengan cara vertikal. Nah, kemudian ada kriptografi modern ya. Dan tadi kriptografi klasik ya. Klasik itu tadi ada gagasannya gagasan substitusi dan ada gagasan yang disebut dengan gagasan transposisi. Nah, kemudian ada kriptografi modern. Nah, kriptografi modern ini agak berbeda. Berbedanya adalah bahwa kalau tadi dia beroperasi, kalau di klasik cirinya itu adalah beroperasi dalam karakter, mode karakter ya. Sedangkan kriptografi modern ini berbeda bahwa dia bukan lagi beroperasi dalam karakter tapi sudah beroperasi dalam mode bit ya, sudah digital dia. Nah, maka kita mengenal ada istilah kunci, plaintext, ciphertext, diproses semua ini dalam rangkaian bit, bukan lagi dalam mode karakter. Demikian juga adalah operasi bit XOR ya. Ini operasi yang paling banyak digunakan dalam kriptografi modern ya. Nah, tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik. Nah, ini. Jadi gagasannya itu, gagasan kriptografi modern ini ya masih menggunakan algoritma. Tetap gagasan itu adalah gagasan pada algoritma klasik. Tetapi ya meskipun dia menggunakan gagasan algoritma klasik, namun modenya itu lebih rumit lagi untuk dipecahkan ya. Lebih rumit untuk dipecahkan oleh karena dia sudah menggunakan mode bit ya. Jadi tidak lagi beroperasi dalam operasi karakter, namun sudah beroperasi dalam mode bit. Nah, kemudian perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital. Ya. Jadi dengan penggunaan komputer digital inilah maka berkembanglah kriptografi modern ini, dan semakin hari semakin berkembang hingga seperti saat ini, di mana kita melihat bahwa kriptografi sudah banyak digunakan untuk pengamanan sebuah pesan, baik pesan yang tersimpan dalam sistem maupun dalam sistem transaksi informasi ya, yang dihubungkan dengan jaringan internet. Nah, komputer digital merepresentasikan data dalam biner. Ya, iya. Jadi ya, kalau kita mau ngomongi digital, maka kita akan mendengar lagi kembali biner. Nah, ini ya, teman-teman mungkin sudah asing lagi dalam biner ini karena ketika kita ngomongi digital, maka kita sudah ngomongi biner. Ini saya mengingatkan kembali teman-teman ya, beberapa mata kuliah di pertemuan sebelumnya. Mungkin mata kuliah ini saya kurang paham ini mata kuliah apa yang sudah kalian ambil membahas ini, tapi saya yakin sangat detail ini ya penjelasan materi untuk enkripsi ini ya, baik di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman maupun mata-mata kuliah lain terkait. Jadi ini saya hanya mengingatkan teman-teman ya, untuk mengingatkan kembali ya pengingatannya tentang pembahasan bilangan biner. Nah, sebagai contoh ya, pesan dalam bentuk rangkaian bit ini disebut dengan bit ya. Bit itu dipecah menjadi beberapa blok. Contoh plain text-nya itu ada 1 sampai ya. Ada 1001101101010. Nah, ini kalau kita bagi menjadi blok 4 bit, ini menjadi 1001
1101 dan 0110. Oke, masih ingat gak nih kelas? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Bagaimana cara kemudian kenapa ini menjadi bisa 4 blok ya. Kalau di sini ini masih yang sangat mudah nih ya. Yang sulit itu mungkin kawan-kawan memahami ini. Kenapa ini nilainya jadi 9 ya. Ini jadi 13, ini jadi 6 ya. Jadi plain text dengan mode bit ini kalau kita bagi dalam beberapa kelompok 4 bit maka dia menjadi seperti ini, dan hasil ya, hasil dari enkripsi itu akan mengubah menjadi bagaimana 101 ini menjadi 9, 1101 ini menjadi 13, 0110 ini menjadi 6. Nah, ini dinyatakan dalam blok menyatakan 0 sampai 15. Nah, ini dari mana datangnya? Oke. Silakan kelas mengingat kembali bagaimana cara menemukan ini angka-angka ini ya dari bilangan biner. Nah, artinya kesimpulan dari pembahasan kriptografi di pertemuan kali ini ya, bahwa munculnya ancaman dalam ancaman terhadap keamanan informasi maupun jaringan, maka kita perlu membahas sebuah mode pengamanan informasi maupun jaringan, yaitu tadi salah satunya adalah kriptografi. Nah, kriptografi sudah tadi saya sebutkan bahwa kriptografi ini sebenarnya sudah ditemukan sangat lama, bahkan sebelum Masehi malah ya. Jadi sudah saya ambil contoh ya untuk menjelaskan bagaimana kemudian kriptografi itu digunakan pada tahun sebelum Masehi ini ya, yang merupakan yang kemudian ini ya kriptografi klasik itu menjadi cikal bakal dari kriptografi modern, di mana di saat itu ya kriptografi yang digunakan mereka menggunakan skytel ya, menggunakan skytel, di mana satu batang silinder dengan gulungan panjang dari daun papirus ya, yang kemudian digunakan sebagai media pengiriman pesan dan algoritma dari pesan tersebut. Nah, dalam kriptografi ya dikenal dengan ada istilah pengiriman pesan, yaitu sender, plain text ya, pengiriman pesan asli, sender, kemudian dienkripsi menggunakan kunci, maka pesan asli tadi, plain text tadi itu menjadi sebuah ciphertext yang nantinya kemudian masih dapat dibaca kembali meskipun sudah menjadi ciphertext, yang nantinya bisa didekripsi dengan menggunakan beberapa metode ataupun menggunakan kunci, baik kuncinya yang sama dengan yang waktu mengenkripsi maupun kunci yang mungkin digunakan berbeda pada saat mendekripsinya. Nah, sedangkan kriptografi tadi saya sebutkan ya, saya ulangi ya, kriptografi tadi menjadi dua ya, ada kriptografi klasik, ada kriptografi modern. Kemudian algoritma kriptografi tadi menjadi dua, saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa algoritma kriptografi itu ada dua, ada algoritma simetri dan ada algoritma asimetri. Baik kelas, demikian tadi pembahasan dasar keamanan informasi maupun keamanan jaringan ya. Kaitannya dengan pengantar tadi tentang kriptografi ya, pengantarnya nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, terkait dengan bagaimana mengaplikasikan mode pengamanan informasi maupun jaringan dengan menggunakan teknik kriptografi, baik kriptografi klasik maupun kriptografi modern. Oke kelas, untuk penugasan tadi ya yang sudah disebutkan di hampir akhir ya materi tadi itu agar dikerjakan kemudian dikumpulkan ya di aktivitas penugasan di pertemuan kita kali ini. Untuk materi yang masih kurang jelas ya atau masih ada beberapa yang tidak jelas, dan nanti silakan disampaikan di aktivitas pertemuan kita kali ini, kan kita diskusikan ya di sana. Oke kelas, demikian materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita di pertemuan kali ini. Jangan lupa ya, saya mengingatkan kembali untuk tetap menerapkan ya atau memperhatikan protokol kesehatan dengan baik ya dalam rangka meminimalisir ya terjadinya penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman semua ya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.